Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapan hatinya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita dapat memahami dan mengerti betapa besarnya kasih Tuhan, besarnya pertolongan Tuhan, dan besarnya anugerah Tuhan untuk kita sampai saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bagi Yesus kuserahkan. Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Firman Tuhan untuk hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah manusia akhir zaman. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai akhir zaman, merupakan
salah satu topik yang menarik dan masih menjadi misteri bagi banyak orang Kristen. Pembicaraan dan bahasan mengenai akhir zaman umumnya lebih menyoroti mengenai fenomena-fenomena alam yang akan terjadi nanti kalau akhir zaman telah tiba. Kita bisa baca dan bandingkan dalam kitab Wahyu, sidang jemaat Tuhan. Pada bacaan nas hari ini, renungan kita hari ini, Paulus membahas mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Paulus memperingatkan anak rohaninya Timotius bahwa pada akhir zaman nanti dalam hal karakter manusia akan menjadi sangat egois, sombong, cuek, saling bertengkar, menyukai kejahatan, suka berkhianat, memberontak kepada orang tua dan Allah. Manusia hanya akan cinta kepada dirinya sendiri dan kesenangannya. Ya, tadi kita sudah baca. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Dan ini diingatkan kepada anak rohaninya Timotius. Dan semua hal yang mereka lakukan hanya demi kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain atau Allah. Dalam hal kekristenan, dalam hal ibadah yang dilakukan oleh mereka hanya merupakan ibadah seperti bisa dibilangkan palsu atau formalitas saja. Mereka beribadah hanya demi memenuhi kewajiban-kewajiban agama secara lahiriah saja, padahal hatinya tidak sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Ini sering terjadi sidang jemaat Tuhan, ya. Bahkan sering terjadi di kalangan kita kekristenan ini. Orang-orang Kristen bahkan dia hanya 1 kali setahun masuk gereja. Ya, itu pun karena Natal. Bahkan ada yang tidak sama sekali dia. Dan dia pun beribadah hanya memenuhi, contohnya ada saudaranya yang baptis, ada yang naik CD, atau ada acara pernikahan saja. Itu pun karena memenuhi daripada suatu acara saja, bukan dari hatinya dia datang kepada Tuhan atau beribadah. Bagi Paulus, ibadah tanpa kekuatan Allah yang ada dalam diri kita, kehidupan seseorang adalah sia-sia. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus, bukan karena ada sesuatu, ya, bukan karena ada sesuatu, atau karena acara adat kah, atau karena kita memiliki pakaian mewah kah, mau menunjukkan kepada orang kah, mau pamer kah, mau sombong kah, ya, bukan. Tetapi karena ada kerinduan kita yang paling dalam untuk datang kepada Tuhan. Inilah gambaran-gambaran manusia akhir zaman yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Kemudian dalam hal pengetahuan akan iman kepada Kristus, mereka menentang kebenaran sejati, kebenaran yang ada. Mereka tentang jemaat Tuhan. Nanti bisa kok ibadah. Nanti sekali ibadah dosa saya sudah terhapus. Begitu pemikiran-pemikiran yang menyesatkan yang ada di kehidupan orang-orang akhir zaman ini. Mereka menganggap sepele sekali kekristenan itu. Mereka menganggap sepele keselamatan itu. Ya. Kalau saya minta ampun kepada Tuhan, seperti orang yang di kayu salib tiba-tiba dia minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Betul. Tetapi itu bukan itu yang Tuhan mau inginkan. Kalau kita selama diberikan Tuhan nafas hidup, kesehatan, berikan waktumu untuk Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah berikan nafas hidup. Tuhan sudah berikan keluarga. Tuhan sudah berikan pekerjaan. Tuhan sudah berikan
segala sesuatunya kepada kita. Kalau kita masih sombong, apa kita mau seperti manusia-manusia akhir zaman ini? Ini sedang jemaat Tuhan. Pemberontakan terhadap kebenaran itu mereka lakukan karena kebodohan dan hati mereka yang bebal. Rasul Paulus sampai mencontohkan ada 2 orang yang menentang Musa, yaitu Yanes dan Yambres. Mereka memberontak kepada Musa, memberontak kepada perintah daripada Allah. Inilah semua hal yang disampaikan itu sudah terjadi di sekitar kehidupan kita. Hidup kita sudah begitu dekat dengan akhir zaman. Meski kita tidak tahu kapan tepatnya terjadi itu semuanya. Paulus menegaskan bahwa itu adalah masa yang sukar bagi umat Allah. Sebagai orang percaya, tidak selayaknya kita ikut-ikutan menjerumus dengan segala nafsu dan jeratan para penyesat. Persiapkan diri kita dengan baik menghadapi keadaan di akhir zaman dengan memiliki pengajaran dan kehidupan yang benar. Pagari diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jalan hidup kita dengan bersandar penuh pada kasih dan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita harus ibadah, baca firman, dan berdoa minta tuntunan daripada Tuhan agar kehidupan kita diperlengkapi dan kita tidak mudah terpengaruh dan kita tidak mudah mengatakan aku karena aku, tetapi kita harus mengatakan karena semuanya kasih karunia Tuhan. Ya, saya dan percaya keadaan manusia akhir zaman ini akan jauh daripada kita kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, tetap andalkan Tuhan, andalkan kekuatannya, andalkan kehidupanmu di hadapan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan yang memimpin kita, minta Tuhan yang menutup bungkus kita, minta Tuhan yang menopang kita agar kita kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus siap menghadapi situasi akhir zaman ini. Kami tahu Tuhan begitu berat tantangan yang akan kami hadapi, tapi kami akan tetap kuat di dalam Tuhan dan kami mampu menghadapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.